Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan mempresentasikan tentang analisis jurnal atau summary jurnal pada aspek hukum jual beli secara online atau e-commerce di Panti Asuhan Siti Hadijah Semarang. Dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, MF, CPOD, penyusun Erna Windaryati dengan NIM 220 1072 199 kelas MJ 502 pada mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih itu e-commerce dan apa hubungannya dengan hukum. E-commerce atau jual beli online adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik atau internet. Sarananya bisa melalui televisi, telepon, dan yang sering sekali kita gunakan sekarang ini yaitu internet. Maraknya pengguna internet dan media sosial di Indonesia ini membuat bisnis e-commerce atau transaksi online semakin berkembang. Meningkatnya angka jual beli online ini secara tidak langsung juga berdampak terhadap perkembangan aturan hukum. Dalam mengelola atau menjalankan bisnis online, ada beberapa aspek hukum e-commerce yang harus diketahui. Transaksi online biasanya diartikan sebagai kontrak elektronik, yaitu ikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang menggabungkan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem. Jual beli online lahir karena adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli, namun sampai sekarang jual beli elektronik masih belum tertulis dengan jelas di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Kita beralih pada studi kasus analisis pada aspek hukum jual beli secara online di Panti Asuhan Siti Hadijah Semarang. Kita lihat pada latar belakang. Seiring dengan masifnya online shop atau perusahaan yang melakukan penjualan melalui media e-commerce memunculkan adanya keterikatan antara penjual dan pembeli, sehingga secara tidak langsung terjadi suatu ikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak dalam bertransaksi. Pelaksanaan jual beli melalui jaringan internet terdapat beberapa proses yang dimulai dari penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata menyebutkan bahwa perihal syarat sah perjanjian suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan klausal yang halal dapat diterapkan untuk menentukan keabsahan dalam perjanjian jual beli secara elektronik. Namun dalam prakteknya di mana syarat tersebut belum pasti terpenuhi, yakni syarat kecakapan, bahwa dalam transaksi jual beli online dapat diidentifikasi apakah dalam bertransaksi tersebut telah dikategori dewasa atau tidak. Ada kalanya dalam melakukan transaksi, barang yang diharapkan belum tentu datang, dan kadang-kadang barang yang datang tidak sama dengan yang dipesankan atau yang dijualkan. Maka, dalam hal ini penulis Fakultas Hukum Universitas Siti Kubang atau Unisbang mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Panti Asuhan Siti Hadijah, Kota Semarang, dan memberikan pemaparan materi dan berdiskusi agar anak-anak mendapat pemahaman dan pengetahuan terkait aspek hukum jual beli secara online atau e-commerce, sehingga diharapkan dapat memberikan saran edukasi hukum yang sering dialami oleh anak remaja khususnya dan pemahaman hukum kepada masyarakat pada umumnya. Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan untuk memberikan pemahaman materi terkait dengan aspek hukum jual beli online atau e-commerce pada anak-anak Panti Asuhan Siti Hadijah Semarang. Kegiatan diskusi juga dilakukan agar peserta didik menjadi aktif dalam hal tanya jawab atau feedback terkait hal-hal yang dirasa belum dimengerti oleh peserta mengenai e-commerce. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1. Teori dasar mengenai aspek jual beli online atau e-commerce pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Yang kedua, pengaturan transaksi e-commerce serta ketentuan-ketentuan pidana yang diatur mulai pasal 45 sampai 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan transaksi elektronik atau ITE yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehingga apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dijerat atau dikenakan dengan undang-undang tersebut. Yang ketiga, melalui diskusi dan penyampaian materi terkait aspek hukum e-commerce, memberikan transaksi timbal balik atau feedback antara peserta didik, remaja, panti asuhan, dan tim penyuluhan dalam menerima materi mengenai hukum yang disampaikan. Harapannya dengan penyuluhan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum dan menjadi proteksi mereka agar tidak melakukan tindakan yang dilarang hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah satu, jumlah responden pada penelitian ini kurang dari 100 orang dan dilakukan hanya pada Panti Asuhan Siti Hadijah Semarang. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel pada serta memperluas wilayah penelitiannya. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan anak-anak usia remaja sebagai sampel penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan usia dewasa pada umumnya sebagai sampel penelitiannya. Terakhir adalah kesimpulan. Satu, dengan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum para pihak, sehingga ketentuan ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak, bahwa perjanjian dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum seperti perjanjian. Yang kedua, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Penerapan syarat sah dalam proses jual beli online atau e-commerce itu berupa kecakapan bertindak seperti yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka akibat hukumnya dalam praktek e-commerce ini. Syarat-syarat sah di perjanjian dalam pasal 1320 KUH perdana tidak terpenuhi secara utuh. Yang ketiga, apabila dikaitkan dengan hukum bisnis, perjanjian jual beli online atau e-commerce melalui internet sering terjadi masalah dalam melakukan transaksi. Seperti barang yang diharapkan belum tentu datang dan kadang-kadang barang yang datang tidak sama dengan yang dipesankan atau yang dijualkan. Hal tersebut berkaitan dengan one prestasi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam perjanjian jual beli online, cara penyelesaian yang dapat diambil antara lain melalui litigasi menurut pasal 38 ayat 1 dan melalui non-litigasi menurut pasal 39 ayat 2. Pada prinsipnya kepada pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas wan prestasi. Karena wan prestasi ganti rugi atas wan prestasi tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian ganti rugi biasa serta pembatalan perjanjian. Edukasi hukum terkait perlindungan anak terhadap aspek hukum jual beli online atau e-commerce dapat memberikan dampak kepada masyarakat khususnya anak-anak remaja sehingga dapat mengetahui dari memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dapat berguna sebagai penambahan dari segi keilmuan atau pendidikan di bidang hukum dan untuk menciptakan masyarakat yang taat dan tertib hukum serta meminimalisir dampak atau akibat hukum yang timbul apabila melakukan pelanggaran hukum. Demikian presentasi saya tentang analisis jurnal atau summary jurnal pada aspek hukum jual beli secara online atau e-commerce di Panti Asuhan Hadijah Semarang. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.